the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Shalom adik-adik, kembali lagi dalam ibadah online Gereja Anak Children of Light. Bagaimana kabarnya adik-adik? Wah, semua luar biasa sehat bukan? Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online Gereja Anak ini, yuk taruh semua mainannya. Nah, kita fokus di misalnya kita pakai HP atau TV atau menggunakan laptop, komputer, kita fokus. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oke? Nah, sebelumnya kita akan memulai dalam doa ya. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bila mana Tuhan kami boleh berkumpul meskipun kami bertemu dalam online saja Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan apabila Tuhan kami boleh memiliki kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun kami ada jarak Tuhan, kami tidak bisa berjumpa satu sama lain, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di setiap rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir. Biarlah Engkau Tuhan juga disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah online Gereja Anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau memberkati anak-anak yang sungguh-sungguh mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita bangkit berdiri ya sama-sama. Kita mau nyanyikan Ku daki-daki gunung yang tinggi. Siap? Oke, 1, 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik percaya bahwa apapun
apapun kondisi kita, situasi sekarang ini, Tuhan selalu berserta dengan adik-adik. Amin. Aduh, kakak belum dengar suaranya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat ya. Masih ingat lagunya? Oh, masih. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Aku bukan donat, kamu bukan donat. Kita semua bukan donat tapi anak Tuhan. Aku bukan donat, kamu bukan donat. Kita semua bukan donat tapi anak Tuhan. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Aku bukan donat, aku bukan donat, kamu bukan donat. Kita semua bukan donat tapi anak Tuhan. Aku bukan donat, kamu bukan donat. Kita semua bukan donat tapi anak Tuhan. Kita semua bukan donat tapi anak Tuhan. Sekali lagi, kita semua bukan donat tapi anak Tuhan. Yeay, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Siapa yang percaya lambaikan tangan. Wah, semua percaya ya bahwa kita anak Tuhan. Yuk sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jo. Siapa yang rindu dengan Kak Jo? Oke, terlebih lagi kita rindu mendengarkan firman-Nya ya adik-adik ya. Yuk, kita mau panggil Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita panggil, katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Kami mau memanggil Engkau dalam hati kami, bilang Kau masuk dalam hati kami Tuhan. Kau yang memimpin langkah hidup kami Tuhan Yesus. Di tengah Tuhan dunia yang jahat ini, di tengah dunia yang serba ketakutan, banyak bencana, tapi Tuhan kami mau Tuhan Engkau pimpin hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara, biar Tuhan ajar kami untuk kami boleh mendengar, duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, terlebih lagi kami boleh melakukannya Tuhan, melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Kak Jo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Nya Tuhan, bila dia menyampaikan sesuai dengan hati-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, yaitu tentang hidup menurut roh. Visi gereja tahun ini adalah tentang pemulihan. Bagaimana kita bisa dipulihkan? Dan bagaimana kita bisa seturut dengan rencana Tuhan? Kuncinya yaitu adalah dengan roh kita. Puji Tuhan, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa kita. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut, kita persiapkan Alkitab kita. Jangan lupa alat tulisnya. Ya, ini nanti ada poin-poin yang perlu dicatat. Ya, kalau adik-adik yang belum bisa membaca atau menulis, bisa didampingi oleh mama, papa. Ya, kalau tidak tahu, bisa ditanyakan terhadap mama, papanya. Nah, kembali ke firman Tuhan. Adik-adik, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan terdiri dari 3 bagian. Pertama, yang terletak di paling dalam tubuh kita, yaitu adalah roh. Roh adalah organ yang paling dalam tubuh kita. Dan itu adalah organ yang tepat untuk kita berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Yang kedua adalah jiwa. Itu berhubungan dengan perasaan. Yang ketiga yaitu adalah tubuh. Daging adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, kita perlu memakai roh kita. Kita perlu melatih roh kita supaya kita bisa mendengar perkataan Tuhan dan melakukan setiap perintahnya. Dengan apa kita melatihnya? Berdoa, membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani. Adik-adik. Nah, adik-adik, seringkali ketika kita beribadah, kita melihat ya, orang tua kita, mama, papa, atau sekeliling kita, atau kadang kita sendiri mengalami, yaitu ketika kita beribadah memuji Tuhan, ada yang menangis, atau mama kita sedang menangis. Nah, adik-adik,
Mereka bukannya cengeng, tapi Tuhan Allah kita menjamah roh dari mama papa atau sekeliling kita. Ketika memuji Tuhan, dia meneteskan air mata. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana sih caranya hidup menurut roh. Mari kita baca, adik-adik, di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Kak Ju baca, adik-adik menyimaknya saja ya. Oke. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita hidup menurut roh? Nah, caranya adalah kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan membaca Alkitab, berdoa. Nah, berdoa itu sangat penting adik-adik, karena doa adalah nafas kita. Kalau kita tidak berdoa, sama dengan kita tidak bernafas. Ya, membuat roh kita itu semakin lemah adik-adik. Dan akhirnya bisa roh kita mati atau sama sekali tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Nah, adik-adik, roh itu bertentangan dengan daging. Ya. Ada contohnya, Kak? Ada. Ya. Dalam penghidupan sehari-hari, contohnya, yaitu adik-adik pernah berbohong enggak? Menyontek? Jahil? Atau sering melawan orang tua, mama papa? Nah, adik-adik, ketika contoh yang kecil, adik-adik mau menyontek, di dalam hati, ya, itu ada perasaan tidak nyaman. Sesungguhnya, ya, roh itu berbicara pada kita. Ya, ketika mau nyontek, jangan, itu tidak benar, itu berdosa, itu salah. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Roh berbicara menegur kita. Ya. Sama seperti Tuhan terhadap kita. Ya. Tuhan tidak
menuntut kita, ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak, adik-adik. Tuhan memberikan pilihan terhadap kita. Kalau kita ingin merasakan suasana atau kenikmatan surga di dalam kerajaan Allah, kita harus seturut dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita ingin merasakan siksaan api neraka, sakitnya di dalam neraka, menderitanya di dalam neraka, kita mengikuti keinginan daging atau tidak mengikuti keinginan Tuhan. Dengan pastinya kita akan tinggal atau menikmati ratap atau kertak gigi di dalam api neraka. Nah, adik-adik, ya, kita perlu ikut penyertaan Tuhan atau ikut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui kehidupan kita harus sering Kak Jo selalu mengingatkan belajar mengucap syukur. Walaupun dalam perkara kecil, kita senantiasa mengucap syukur. Nah, adik-adik, apakah ada juga contoh teladan di dalam Alkitab? Tahu tidak adik-adik di mana? Banyak, ada adik-adik. Yaitu di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Di situ kita diberikan teladan bagaimana hidup di dalam tubuh daging, tapi kita bisa menang dari si iblis. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, di situ diceritakan Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lapar tidak adik-adik? Iya lapar. Kak Jo aja tidak makan sehari. Kelintingan adik-adik, pusing tiung-tiung. Iya. Nah, ini Tuhan tidak makan 40 hari 40 malam. Ya, ketika dia kondisi lapar, dia dibawa oleh si iblis. Dibawa kemana? Ke restoran? Enggak. Dibawa ke padang gurun adik-adik. Dicobai. Sudah lapar, dicobain lagi. Nakalnya si iblis itu. Dicobai apa adik-adik? Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Sudah lapar, suruh mengubah batu menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus mau melakukannya? Apa yang diperintahkan iblis? Tidak. Tuhan Yesus dengan tegas menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik, tapi si iblis ini benar nekat adik-adik, ngengkel. Dia tidak kabur, malah membawa Tuhan Yesus lagi terbang. Tuhan Yesus dibawa lagi ke tempat yang tinggi. Di mana? Tahu enggak? Di bumbungan bait Allah, di tempat ibadah dari Allah, di genteng yang paling tinggi. Ya, Tuhan Yesus disuruh si iblis menjatuhkan diri adik-adik dari atap genteng bumbungan bait Allah. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sekali-kali kakimu tidak akan menyentuh tanah, karena malaikat Allah akan menantang engkau. Waduh. Berani sekali si iblis ya adik-adik ya. Di sini Tuhan kita menjawab bagaimana? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, iblis kalah. Ya. Sudah kalah sekali, disuruh mengubah batu menjadi roti. Kedua dibawa ke bumbungan bait Allah, dia kalah. Tidak berhenti, nekat lagi. Tuhan dibawa lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi dari bumbungan bait Allah.
Di mana adik-adik? Tuhan Yesus dibawa ke gunung adik-adik. Ini gunungnya yang paling tinggi. Sehingga apa? Nampak semua seluruh kekayaan di muka bumi. Nah, adik-adik. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua kekayaan, semua ini, keindahan ini akan kuberikan kepadamu dengan satu syarat. Syaratnya apa? Tahu tidak? Tuhan Yesus disuruh sujud kepada iblis. Kurang ajar itu si iblis. Masa Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis? Adik-adik, apakah Tuhan Yesus mau? Dengan tegas Tuhan Yesus menjawab, nyala engkau iblis. Ya, dia mengusir iblis adik-adik. Ya. Kepada Tuhanlah engkau harus bersujud dan menyembah. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya kita bisa enggak mengalahkan iblis? Bisa, meskipun kita di dalam daging, kita hidup dengan sehari-hari adik-adik. Bisakah kita mengalahkan rasa emosi kita? Bisa, asal kita senantiasa menggunakan roh kita. Kita senantiasa mengucap syukur. Contohnya yang lebih mudah, ketika kita mau marah, kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kesabaranku. Ya adik-adik. Nah adik-adik, ya, kita perlu belajar, adik-adik ya, supaya kita dapat menang dan kita dapat dipulihkan. Seperti visi dalam gereja kita bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu bahwa kami perlu belajar hidup menurut roh. Ampuni kami Tuhan yang seringkali menyakiti hati-Mu, yang seringkali Tuhan tidak taat akan perintah-Mu. Ampuni kami juga yang sering memberontak atau membantah dari perkataan mama papa kami. Ampuni kami yang masih sering nakal Tuhan Yesus. Kami mau belajar hidup seturut kehendak-Mu. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. He is alive.